Bento Naruto. Bentornato. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Vincere News, ya kan? Tetap seperti biasa, gua akan menginformasikan atau mengupdate hal-hal terbaru mengenai Juventus sepekan ke belakang. Tapi di sini gua selalu ditemani oleh rekan gua yang setia menemani gua di Vincere News. Bagi para penonton yang belum kenal, kita kenalan dulu karena nggak enak juga kalau misalkan kita tidak kenalan ya kan, nanti siapa tahu Hmm. diangkut kan ketemu itu ya kan yang suka ada di YouTube. Kenalan dulu nih Bang yang katanya Korea Korea KW ya kan, silakan Bang Iya, yang pakai pakai baju putih. KW parah ini mah. Eh, Oke, perkenalkan, nama gue Bio, Juventini dari sekitaran Jakarta Timur nih, yang Jaktimprak nih. Kita bisa Wih, gabung Jaktim ini buat Pride. ngomong ya, soal Ajojing Juventus. ajojing. Yo, kalau Bang Rocky kan udah terkenal sampai Sulawesi Barat tuh. Kemarin ada yang nyapa, Iya. fansnya dari Sulawesi Halo Barat. Sulawesi Barat ya kan. Kemarin ada yang Yo, tulis di kolom komentar. Halo Bang Rocky, salam kenal. Saya dari Firman kalau nggak salah ya. Firman Bang dari Firman, iya Bang Firman. Sulawesi Barat. Gua sampai nyari itu di Google ibu kota provinsinya apa ternyata Mamuju ya Allah. Tapi thank you ya Mamuju. udah sampai menuliskan kolom komentar ya. Akhirnya kita bisa dilihat nggak hanya di wilayah Jabodetabek aja tapi bisa di seluruh Indonesia bahkan mungkin di luar negeri ya kan ada yang nonton Iya. ya alhamdulillah kayak gitu. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi di sini gua dari tim editorial sudah menyiapkan beberapa materi yang akan kita sampaikan kepada kalian bahwa ada beberapa update mengenai Juventus walau kompetisi belum berjalan tapi info kali ini tidak kalah menarik yaitu seputar Mercato ya kan bursa perpindahan atau transfer pemain yang dimana sudah dibuka per 1 Juli kemarin ya kan. Untuk berita yang pertama, materi yang pertama adalah di mana Zakaria, Denis Zakaria atau pemain yang sekarang dipinjamkan ke Chelsea akan kembali lagi nih ke Juventus, tapi kemungkinan akan dijual oleh tim manajemen Juventus karena eh, Allegri tidak akan memanfaatkan jasanya Zakaria ya kan. Ada beberapa klub yang suka atau sudah menawar untuk Zakaria ini, salah satunya West Ham United. Oke. Untuk selanjutnya adalah di mana berita dari Mercato juga di mana Leonardo Bonucci ya kan yang menjadi tulang punggung backnya Juventus kemungkinan juga nih akan cabut dari Juventus karena tidak termasuk atau hengkang dari rencananya Allegri ini karena mungkin umur juga sudah cukup tua, eh, performance juga tidak terlalu Ya. bagus seperti musim-musim lalu. Nah, manajemen melihat kayaknya Bonucci udah saatnya pergi nih, ya kan. Nanti kita bahas nih karena ini sangat menarik nih kan. Untuk berita yang terakhir adalah materi yang terakhir adalah di mana Lukaku, ya kan. Lukaku mendapatkan rumor akan masuk dalam rencana skema pemain Juventus di musim depan. Apakah benar, apakah tidak? Nanti kita bahas. Karena ini cukup menarik nih kan. Tiba-tiba Twitternya Romeo Agresti di 2019 muncul lagi di 2023 nih. Apakah benar nih ya kan? Lukakunya dari Inter Milan ini akan berlabuh di Turin ya kan? Oke, itu saja highlight dari eh, materi Vincerius kali ini. Kita langsung aja untuk membahas di materi yang pertama. Oke, Denis Zakaria yang selama ini dipinjamkan di Chelsea akan kembali lagi di masa peminjamnya sudah berakhir dan akan kembali ke Juventus. Tapi tampaknya eh, dirinya tidak menjadi ini ya bagian rencananya Allegri ini. West Ham United sudah menawar sebesar 18 juta euro plus ditambah 3 juta euro bonus untuk merampungkan transfernya Zakaria ya kan. Nah, menurut lo nih, yo, gue ingin tahu pendapat lo gimana nih. Apakah lo setuju Denis Zakaria ini untuk dijual? Apakah masih dibutuhkan untuk lini tengahnya Juventus nih? Karena skuad yang ada saat ini cukup gembung nih ya kan. Banyak Yes. pemain yang ada di lini tengahnya Juventus. Gimana menurut lo, yo? Silakan. Oke, makasih Bang Rocky. Nah, ini Denny Zakaria ini pemain yang agak so-so sebenarnya secara So. kualitas. Dan juga di lini gelandang Juventus juga seperti kata lu tadi,
sudah terlalu gemuk gitu. Terutama ini kan tiga serangkai salah satu dari tiga serangkai yang ingin dijual sama manajemen Juventus. Hmm, Denis hmm, Zakaria, hmm. Arthur, dan Ya, juga Weston McKennie. Nah, tiga-tiganya ini dia sangat banyak market di Liga Inggris dan juga dari Liga Arab. hmm, Terutama Zakaria memang sangat dibutuhkan di West Ham yang mana sudah menjual pemain bintangnya yaitu Declan Rice dan ini menambal hmm, menambal di tengahnya dengan membeli Denis Zakaria. Juventus memberikan harga sebesar 25 juta euro sebenarnya. Cuma setelah negosiasi awal yang kemarin Giovanni Mana yang terbang ke London langsung untuk menyelesaikan negosiasi ini, makanya mungkin dealnya di angka 18 plus bonus sekian juta euro. Nah ini hasil penjualan ini mungkin nanti akan diakumulasikan dan juga dialokasikan untuk pembelian Sergei Milinkovic dari Lazio. Ini sebenarnya win-win solution juga buat kedua tim yang mana West Ham ingin mendapatkan pemain yang berkualitas dan juga maksudnya berkualitas berpengalaman dari sisi pengalaman main di Eropa dan juga hmm. pengalaman main di Liga Inggris yang mana beberapa musim sudah bermain di Chelsea di musim lalu biarpun Zakaria juga tidak masuk dalam lini tengahnya Chelsea secara reguler gitu loh. Terbukti Hmm. dari beberapa pelatih Chelsea yang sering berganti di musim kemarin ada dari Thomas Tuchel, dari Graham Potter, dan terakhir dari Frank Lampard pun juga jarang dipakai. Dan statistik cuma hanya mencetak satu gol dari kalau nggak salah cuma 12 pertandingan dimainkan di musim lalu. Nah ini menjadi bukti bahwa si jadi Zakaria ini hanya pemain yang so-so tidak punya sesuatu yang spesial. Tapi mungkin si Wesa melihat dari sisi usianya yang masih terbilang menuju peak gitu baru 26 tahun Hmm. dan juga masih pengalaman di timnas juga. Nah mungkin ini sisi yang dilihat dari Wesa untuk membeli dari Zakaria. Gue sih setuju kalau dia bakal dilego ke Wesa. Oke, baik. Jadi kalau lo berpendapat ya pergi aja ya kan Zakaria masih banyak pemain yang ada di lini tengah Juventus. Tapi gua ya aneh juga sih ya saat perekrutan Zakaria ini waktu 2000 berapa Winter ini ya? sebenarnya. Winter ya. 2021 2022 winter ini. Nah, ya saat pas pertama kali main atau debut tuh kayaknya langsung cetak gol ya kalau nggak salah kan ya. Iya betul, Nah, langsung cetak gol. habis itu udah hype-nya hilang lagi ya kan. Makanya dia mungkin sempat cedera juga, terus Heeh. habis itu akhirnya dipinjamkan ke klub yaitu Liga Inggris yaitu di Chelsea. Ya menurut gua harusnya Zakaria ini bisa menjadi aset Juventus untuk menambah income pendapatannya Juventus jika ingin apa membeli pemain baru lagi ya kan. Karena Juventus mengincar Sergei Milinkovic-Savic ini juga harganya nggak cukup murah ya kan. Makanya harus nabung dulu, cari jual pemain dulu, baru kita bisa baru beli kan. Kadang ironis juga ya kan klub sebesar Juventus ini harus jual pemain dulu baru bisa beli pemain lagi ya kan. Tapi oke lah kalau misalkan West Ham terima, cuma harganya di luar yang diberikan oleh Juventus itu 25 juta ya ini. Iya. Si West Ham ngasih official bidnya ini kisaran 18 juta. Ya mudah-mudahan beberapa waktu hari ke depan ada progresnya dan angkanya juga bisa naik lagi nih karena bisa menambah pundi-pundi yang akan masuk ke Juventus ya kan. Ada tambahan lagi loh ya. Dan benar kata lu Bang, kayaknya beberapa eh, hari ke depan ini bakal here we go karena memang kebutuhan di tengahnya West Ham juga sangat on demand soalnya memang ditinggal Declan Rice ini sangat berpengaruh sekali dalam performa West Ham di musim depan karena mereka kan musim depan juga main di Eropa Hmm. karena mereka kan juara Europa Conference League tahun kemarin makanya di lini tengahnya West Ham itu lagi pengen mencari pemain yang sangat pengalaman karena di timnas juga dia sangat menjadi salah terus nih Denis Zakaria dan juga Juventus juga ingin memberikan suntikan dana juga biar nggak SMS-nya nggak berubah pikiran Lazio-nya nggak berubah pikiran lagi jadi pengennya sih kan tiga serangkai tadi yang gue bilang harus minimal ada yang sold out Terjual gitu loh gitu ya. kejual semua ya semoga tiga-tiganya ada yang kejual tiga-tiganya kejual semua. The Lord, Lord ya, Lord. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya di sini gua menyiapkan di mana infonya Leonardo Bonucci tidak Hmm, masuk dalam skema rencananya Allegri di musim depan mengingat beberapa faktor yang mempengaruhi performancenya Bonucci nih pada musim lalu banyaknya cedera terus kurangnya greget lagi seperti yes. trio BBC di mana Hmm, long passnya juga yang cukup terkenal sebagai defender yang suka build up serangan dari belakang dengan long passnya yang terukur sekarang juga udah jarang tapi
pemain ini sebenarnya masih cukup ini ya cukup diperlukan dari lini Juventus karena pengalaman ya kan sebagai Ya, jenderal tengahnya back Juventus, sisaan dari trionya BBC ya tinggal si Leonardo Bonucci ini ya kan. Ada beberapa klub yang ingin melego Bonucci seperti Newcastle kayak gitu kan. Kayaknya Newcastle ini setelah rekrut Tonali kayaknya pemain Italia pada direkrut-rekrutin nih kan. Nah, terus terakhir kalau nggak salah Lazio cuma dia menolak. Satu lagi adalah dari Liga Arab. Liga Arab ya, Saudi, yaitu beberapa klub Arab Saudi juga tertarik untuk mendatangkan Bonucci. Cuma Bonucci masih ingin bermain di Juventus. ya. Mm-mm. Kalaupun emang Juventus ingin tetap dengan Bonucci, mungkin konsekuensinya adanya pengurangan gaji, ya kan? Ya, ya, ya. Jika ingin Betul. bertahan, Bonucci harus dikurangi gajinya, ya kan? Kisaran berapa? Mungkin kisaran 5 juta ya, 5 juta euro kalau nggak salah ya, 5 juta apa berapa juta lah. Nah, ini harus dikurangin karena mengingat kita juga harus mengimbangkan neraca keuangannya Juventus. Kalaupun emang dijual, mungkin nilainya nggak terlalu besar juga nih untuk si Bonucci. Gimana menurut lo, Yo? Apakah nih Bonucci masih dibutuhkan di lini pertahanan Juventus? Karena mengingat Bremer dan Gatti ini juga udah mulai unjuk gigi di musim lalu nih kan. Ya. Mm. Jadi agak tersisihkan dan juga jarang juga Allegri memasang line up kayak gini kan si Bonucci-nya nih. Gimana menurut lo? Apakah ya udah pas nih udah waktunya ya kan? Ya lu pergi ya kan umur udah nggak ini kita cari pemain-pemain muda apa? Ya gue putus at least 1 tahun lagi Bonucci untuk di Juventus. Gimana menurut lo Bang Yo? Hmm. Oke Bang, tanpa mau ngerasa hormat untuk Bonucci ya, Bonucci juga tetap harus diberikan label legend gitu loh Bang, ya. Karena dia Hmm, udah Juventus dari tahun 2009 kalau nggak salah. hmm, Udah melewati seluk-beluk roda berputarnya prestasi Juventus dari tim yang merangkak dari Serie B gitu, hmm, dan sekarang kejayaan sekarang turun lagi, dan sekarang mencoba merangkak lagi ke sisi lini atasnya Juventus. Dan ini kemungkinan sih di musim ini kayaknya Allegri masih mempercayakan Leonardo Bonucci gitu di lini belakang, hmm, tapi bukan sebagai starter, tapi sebagai pemberi ilmu-ilmu kepada junior-juniornya yang mana masih banyak kekurangan sih sebenarnya dari lini belakang Juventus musim lalu, hmm, terutama untuk Gatti. Nah, Gatti ini tipenya mungkin akan diproyeksikan sebagai the next Bonucci. Dari beberapa pertandingan di musim lalu, Gatti ini mempunyai umpan-umpan long pass yang sangat lumayan akurat gitu Bang, untuk dari belakang ke depan langsung, mungkin dari sisi kanan ke sisi kiri gitu, memberikan directional long pass, juga memberikan perubahan arah serangan baru dari belakang, dari sisi belakang Juventus. Dan juga banyak kritik juga kepada Bonucci di musim lalu, yang mana terutama waktu kalau nggak salah lawan versus Milan di San Siro yang kita kalah 2-0, itu banyak banget hmm. eh, apa ya namanya ya, cacian dan juga penilaian kepada Bonucci bahwa dia sudah habis. Ada beberapa kejadian yang harusnya dia bisa ambil, kita nggak bisa diambil, terutama gol dari Brahim Diaz. Mungkin kalau yang dilewati itu Chiellini ataupun dia masih bersama Chiellini, mungkin itu tidak akan dilewati begitu saja sama Brahim Diaz. Nah itu. Hmm. Dan juga ada satu lagi di Thailand sana juga, harusnya eh, Allegri merubah posisi dia menjadi DMF, bukan menjadi Sebele, karena mengingat fisiknya yang sudah lambat secara Veteran kecepatan. ya. Iya, terutama kemarin di musim lalu kita melawan tim-tim yang menggunakan speed seperti Benfica, seperti PSG dengan Mbappe, Neymar, Messi, itu dia sangat sangat keteteran sekali gitu Kalah loh. lari sama Mbappe. Kalah, kalah, udah kalah, kalah muda, kalah lari, kalah fisik. Nah, harusnya kenapa nggak di switch aja Bonucci main di DMF? Jadi dia memberikan umpan-umpannya tuh masih bisa dipakai gitu untuk umpan-umpan long ball. Dan mengingat juga usianya sekarang sudah 36, melihat dari sisi penampilan juga 3 musim ke belakang ini makin lama makin sedikit, dan juga dia makin rentan cedera, kemungkinan sih dan juga ditambah formasinya Allegri di musim depan masih 3-5-2, dan juga sudah terlihat bagaimana kerangka-kerangkanya tiga line di belakang memainkan Gatti, Bremer, dan juga Danilo. Ini kayak udah paketnya Allegri banget untuk musim depan. Nah, ini mungkin Bonucci bisa digunakan hanya untuk sebagai apa namanya, Pelengkap. pelengkap, dan juga memberikan pengalamannya, terutama sebagai senior di timnas maupun di klub, sudah tahu bagaimana main di Eropa, main big game, dan juga
dari sisi timnas juga dia kan capsnya juga lumayan dan juga terakhir juara bersama Italia di Euro 2020. Nah, kalau untuk rumor-rumor Bonucci pindah ini banyak banget karena benar kata lu Bang, dari Newcastle juga udah memberikan penawaran, dari Arab juga memberikan penawaran, dan terakhir dari klub Italia pun si klubnya Andrea Pirlo yang baru, Sampdoria juga Oh iya memberikan betul. eh, penawaran kepada si Bonucci agar dia pindah ke Sampdoria mengingat hubungannya dengan Andrea Pirlo sangat bagus sekali. Nah, memang yang lalu meminta langsung si Andrea Pirlo langsung ke Juventus. Oke baik kalau gitu. Kalau gue pribadi asumsi Juventus kalau untuk Bonucci ya kalau dia mau 1 tahun 1 tahun oke lah kayak gitu kan. Cuma mungkin Hmm, eh mulai dari bench saja kayak gitu kan. Dia ya, mulainya dari bench ketika emang diperlukan ada karena kita kan backnya nggak bisa Bremer mulu ya kan harus ada rotasi ya kan nggak bisa Gatti mulu juga kadang Gatti memang harus banyak belajar juga dari Bonucci masalah ketenangan ya kan nggak kerasa kerusuk kayak ini kayak Demiral ya kan kalau iya, nyeleting kadang kita yang deg-degan gitu penalti nggak ya kalau Bonucci ini kan kadang mungkin udah pengalaman ya kan ya, terusnya eh, udah lama lah ya ibaratnya gitu kan udah tahu skill-skill striker-striker Eropa jadi dia sudah bisa membaca karena emang rata-rata ini ya udah umur juga kadang lari juga agak kurang ya kan dia ininya apa ya kelebihannya cuma ketahanannya. nongkeng aja nongkeng kalau orang Jawa bilang ya Iya, ikonik, ikoniknya ikoniknya itu dong Bonucci ya kan gitu. kalau Bonucci ya Iya, kan kalau mau di shoot kan ada shot on goal mukanya dari lutut. lawan ya kan dia kayak Iya. gini tapi mudah-mudahan ada jalan terbaiknya lah ya kan kalau misalkan Mm. ini kan ibaratnya seorang legend ya kalau ini ya udahlah manajemen sampai setahun lagi aja kan kayak gitu kan tapi kalau emang mau dijual mungkin harganya juga nggak terlalu tinggi ya kan ya mungkin Iya, betul. ya nggak nyampe Mengingat juga udah usia juga ya iya mereka. nggak nyampe 20 juta juga kan ya kan mungkin kisaran di 10 jutaan itu juga udah bagus ya kan ya kita tunggu aja untuk beritanya si Bonucci ini karena kan masih fluktuatif masih naik Iya, turun karena eh, si apa untuk Mercato ini masih dinamis ya kan karena belum ada yang deal juga terakhir di Timothy Weah ya kan Juventus berhasil merekrut karena kita harus menunggu dulu pemain yang harus dijual baru kita bisa membeli lagi ya kan. ya Baik, betul. untuk materi selanjutnya ya kan nih materi yang mungkin Ya, ini ditunggu-tunggu pakai para ditunggu. Juventus ini ya kan. Di mana ada rumornya Lukaku, Romelu Lukaku striker dari Chelsea ya kan. Oh, yang dipinjamkan ke Inter Milan Inter ini Milan. akan dilego ke Juventus ya kan. Apakah ini benar, apakah ini salah? Ya kita masih nggak tahu ya karena rumor-rumor di sana kan cukup bias ya kan. Ya, betul. Melenceng ke sana, melenceng ke sini. Nah, ada kemarin cuitan entah itu cuitannya Romeo Agresti benar apa enggak. Jadi yang Romeo Agresti yang pernah nge-tweet di Twitter di 2019 tiba-tiba muncul lagi nih. Mm-mm. Lukaku akan join ke Juventus dengan kisaran gaji 8 juta apa berapa 9 juta deh kayak gitu Ya, kan. kapan, kapan. Nah, ini bagaimana nih Loyo ya kan? Kayaknya Lukaku bukan gantiin Vlahovic ya kayak gantiin Bonucci ini jadi back ya kan. Kan sering nih match-match pentingnya Inter ya kan dia selalu ngalangin ya kan gol Inter ya kan. Ngulangin gol Jangan sampai dia timnya ke sendiri. Juventus si CS1 mau nendang ya kan dia yang ngalangin ya kan. Ini kalaupun terjadi ini bisa Hmm. menjadi sebagai bully yang sangat menggemparkan ya kan bagi para Juventus ini udah pelatihnya Allegri terus datangnya Lukaku udahlah lengkap Aduh. sudah nih Juventus ya kan nah menurut lo gimana nih yo ya emang terlepas dari hal-hal tersebut ya emang Lukaku lumayan jago ya kan Hmm. di timnas Belgia juga gacor ya kan di Inter yang sebelum dia ke Chelsea itu lumayan bagus ya kan tapi kan musim-musim terakhir ini dia nggak terlalu oke banget lah karena Ya. di Inter juga ada Lautaro Martinez ya kan sama Dzeko. Nah ini kalau benar-benar pindah ya kan gantiin misalnya Vlahovic kayaknya rugi bandar ini kayaknya. Rugi parah. Gimana menurut lo ya? Nah, ini kalau Romelu Lukaku ini kemarin kan awalnya dikeluarkan di Twitter pertama itu oleh Sky Italia kalau nggak salah. Iya, Makanya ini kan Sky Italia ini kan agak
kredibel gitu loh Bang kalau soal berita-berita Mercato. Tapi anehnya dari Romeo Agresti, dari Gianluca Di Marzio, ini dari Fabio Romano ini pada menang-menang baik gitu loh, nggak ada cuitan tentang itu. Makanya Makanya nih. makanya ya, makanya yang keluar sama Romeo Agresti itu yang cuitan tahun 2019 itu, makanya jadi rame. Banyak orang teman-teman kita yang ke-trigger bahwa ini beritanya bener tanpa melihat waktunya si Romeo Agresti itu memang tuh ternyata 4 tahun lalu 2019. Dan 2019 pun dia nge-tweet nggak jadi juga dia ke Juventus kan. Ini kayak bagai apa ya, lucu-lucuan aja sih sebenarnya menurut gue. Kayak Ya kayak buat kayak ini kayak apa? Kalau orang di Indonesia bilang S3 marketing nih kan buat naikin iya, harganya Lukaku agar Chelsea iya. bisa nge-push Inter biar mau untuk ngerek apa istilahnya ngebeli ya kan setelah Beli dipinjamin ya. kayak gitu kan. Gue menurut gue sih gitu aja aneh aja tiba-tiba Lukaku masuk Terlebih lagi yang terlebih lagi yang ngontrak ya Juventus gitu loh, rivalnya Inter banget. Ini mungkin strategi dagangnya Chelsea Chelsea. juga, Iya. karena memang si Lukaku ini agak problematik gitu loh bang. Di Chelsea dia udah nggak mau main, ditawar di klub Arab dia nggak mau, maunya only to internationally gitu loh. Iya. Dia memang sudah jadi apa namanya ya, zona nyamannya Lukaku gitu di Inter Milan. Terutama di musim kemarin sudah mencapai final UCL, di Liga juga peringkatnya lumayan gitu loh, masuk empat besar. Dan secara permainan pun mungkin di musim depan jika dia ke Inter lagi posisinya sudah settle bersama Lautaro, Joaquin Korea dan juga sama dia gitu loh. Tapi kalau ke Juventus sih enggak. Dan tadi dan Iya nih tadi gue juga sore barusan tadi sore dapat baca Twitter. masa si Juventus menginginkan Romelu Lukaku apa namanya dengan menambahkan Dusan Vlahovic plus 25 juta euro, itu makin gak masuk akal lagi, beritanya makin kemana-mana gitu loh yang gak masuk akal, dan banyak juga yang percaya gitu loh. Maksud gue ini ini nggak mungkin gitu maksudnya. Ya namanya transfer sih ada yang nggak mungkin, cuma ini agak nggak make sense gitu gimana Juventus dengan Dusan Vlahovicnya yang dengan masih muda harganya mahal ditukar dengan striker rasa back yang seperti itu, ya yang nggak mungkin juga sih. Gue sebagai Juventus ini sih ya nggak mungkin lah. Ini tapi gue barusan dapat Twitter nih ya kan dari Nico Sicira. Mm. Juventus have not made any offer for Lukaku or have any agreement with the player. Berarti kan emang ya Emang gitu dibantah kan langsung S3 ya. marketingnya Chelsea ini kan. Langsung dibantah ya dengan Iya. Nico Sierra. Lagi juga para Juventus ini juga nggak setuju misalkan ya kan. Ya kalian aja nih Iya. kita lempar nih ke fans. Kalian setuju nggak Juventus merekrut Lukaku? Tulis di kolom komentar ya kan. Kita pengen tahu. Jadi bahan bulian nggak hanya tim Italia gitu loh. Semua tim di dunia ini pasti akan membuli Juventus kalau misalkan seperti ini. Aduh. Ya lucu-lucuan aja sih. Ya mudah-mudahan kalau Iya. gue sih pribadi jangan sampai kesampaian ya kan. Iya. Ya masih Ah, ada ah. striker yang lain lah yang lebih kompeten gitu maksudnya untuk tim Juventus. Ya secara Mudah-mudahan. fisik dan secara gol sih ya lumayan, cuma Iya. gue sih nggak pengen Lukaku aja gitu di Juventus. Dari beberapa track recordnya yang meme-meme lucu-lucu itu, ya udah janganlah. Kita udah punya Allegri aja satu, kita udah punya Alexandro, kita udah punya Cuadrado ya, tapi ya udah jangan ditambahin lagi. Oke, baiklah kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya gua ada tambahan sedikit, ada update Hmm. dari Twitter nih bahwa beberapa pemain Juventus kemungkinan besok atau hari ini akan kembali ke Kontinasa yaitu Pinsoglio, Perin, Bremer, Vlahovic, Iling Junior, Barrenechea, Ake, Yildiz, Ranocchia, Nicolisi, Caviglia, Sule, Huijsen apa ya? Huijsen. Nah, ini Reason, ya Huijsen ini akan kembali nih ke Kontinasa untuk mungkin sudah mau melakukan persiapan karena eh, US Tour. ada tur pramusimnya Juventus yang di akhir Juli ini ke Amerika Serikat. Menyusul Paul Pogba dan Matias Di Seglio sama satu lagi siapa kemarin? Matias Sule. Ya Sule ya yang sudah Sule belum. Sule baru hari ini ya kan. Baru mau ini. Satu lagi siapa gue lupa ya. Tulislah komentar kita lupaan nih orang. Baik, kalau gitu eh cukup sekian materi kali ini karena kita nggak banyak-banyak. Karena yang berat-berat itu hanya Bang Jeki aja beserta kawan-kawannya karena Bang Jeki melihat rambutnya sudah sangat gondrong karena yang berat-berat dia aja. Kita ya cukup hanya informasi ringan-ringan saja mengenai highlight-highlight tentang Mercato. Ada Oke. tambahan lagi dari lo, yuk? Mungkin Twitternya dipantau mungkin ya. Nanti di sana mungkin terlihat banyak perubahan terutama soal Lukaku.
Ya, kita lihat saja nanti Oh, bagaimana berita masih Lukaku ini. Lukaku aja. Kayaknya lu ngefans ya sama Lukaku. Karena ini beritanya sangat tidak masuk akal itu. Makanya gue sangat memantau Twitternya ini. Lah, kayak WA aja nggak masuk akal tiba-tiba deal ya kan. Gerakan bawah tanah ya kan tiba-tiba yang kemarin Parisi mulu. Milan Kevik Savic mulu ya kan tiba-tiba Hmm. WA deal ya. Ini kan gue ngeri nih kayak Ya. gini kan tiba-tiba ada gerakan bawah tanah beneran kayak gitu kan tiba-tiba adil nih kan Iriwiko Ini lagi kan. kalau sama siapa namanya Lukaku ini bukan gerakan bawah tanah, gerakan bawah alam sadar kayak Mas. Harus Gak. disadarin dulu. Oh iya, ada Guintoli udah nggak. Iya, kata Guintoli juga mungkin ada striker yang lebih baik lagi ya kan dibanding ini. Mungkin Hojlund ya kan incarannya kan Iya yang lebih betul. berkualitas ya kan. Oke lah Mm-mm. baik. Terima kasih dari gua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap selalu dukung channel kami karena dengan begitu kami bisa selalu memberikan yang terbaik, memberikan informasi yang terlalu up to date kepada kalian ya kan. Jangan lupa nih selalu didukung channel kami untuk di-subscribe, di-like, di komen juga di kolom komentar karena itu sangat penting baik itu kritik, saran maupun apapun ya kan. Monggo silakan ditulis. Jangan lupa juga nih untuk di-share nih kepada para Juventini di sana karena di sini ada channel yang bisa bersuara, bisa beropini, terbuka siapapun dalam kacamata fans ya kan. Kita ini bukan pundit, bukan pakar-pakar kayak Bung Kusna ini atau Bung Rayana Jakar Surya yang paham mengenai taktik-taktik. Kita hanya di sini ngobrol-ngobrol biasa bagi yang ingin mengeluarkan unek-unek kah, suka sama Juventus kapan ya kan. Paham dengan Mm-mm. Juventus silakan kita terbuka karena di situ ada nomor gua, kontak person gua, silakan menghubungi gua. Akhir kata dari gua ucapan terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Bio yang sudah menemani Terima kita kasih untuk kali ini. Bang Rocky. Oke, baik. Ada tambahan lagi lo ya? Cukup. Oke, baik. Dari gua terima kasih. Vino alla fine. Forza Forza Juventus. Juve.